Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Qurratul Ainia, NIM 2024 12073. Saya dari Prodi Akuntansi kelas 2P. Nah, di sini saya akan menyampaikan hasil analisis saya mengenai kasus pelanggaran hak cipta. Berdasarkan berita yang saya dapatkan dari situs web kapanlagi.com yang diterbitkan pada tanggal 4 Februari 2025, yakni ada kasus pelanggaran hak cipta yang menjerat selebriti tanah air, yaitu Agnes Monica. Nah, seperti yang bisa kita lihat dari judul artikel, Agnes Mo divonis melanggar hak cipta lagu dan harus bayar denda sebesar 1,5 miliar. Nah, kasus ini termasuk ke dalam dimensi moral apa? Dimensi moral sendiri ada 5. Yang pertama, hak dan kewajiban informasi. Yang kedua, hak dan kewajiban terkait kepemilikan. Yang ketiga, akuntabilitas dan pengendalian. Yang keempat, kualitas sistem. Dan yang kelima adalah kualitas hidup. Nah, kasus ini masuk ke dimensi moral mana? Yaitu adalah yang kedua, hak dan kewajiban terkait kepemilikan. Kenapa seperti itu? Nah, di dalam artikel tersebut dituliskan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memutus perkara pelanggaran hak cipta yang diajukan oleh Ari Bias terhadap Agnes Mo. Nah, siapakah Ari Bias? Hakim menyatakan bahwa Agnes Mo terbukti menggunakan lagu Bilang Saja secara komersial dalam 3 konser tanpa izin penciptanya, Ari Bias. Nah, jadi Ari Bias itu adalah pemilik lagu Bilang Saja, sedangkan Agnes Mo membawakan lagu Bilang Saja di acara konsernya tanpa izin dulu terhadap sang pemilik lagu, yaitu Ari Bias. Karena pelanggaran tersebut, Agnes Mo diwajibkan membayar ganti rugi sebesar 1,5 miliar kepada Ari Bias. Nah, maka dari kasus ini dapat kita simpulkan bahwa kasus ini masuk ke dimensi moral bagian hak dan kewajiban terkait kepemilikan, karena kasus ini adalah pelanggaran hak cipta. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Apakah peraturan yang berlaku di Indonesia dapat melindungi hak-hak korban dari permasalahan isu sosial dan etika dalam sistem informasi? Jawabannya adalah iya. Semua pelanggaran yang ada di Indonesia sudah ditetapkan di undang-undang. Nah, pelanggaran hak cipta ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Nah, undang-undang ini memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta, termasuk lagu dan musik, dan mengatur sanksi bagi pelanggaran hak cipta. Kemudian kita bahas tentang pelanggaran dan sanksi. Nah, Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014 ini mengatur tentang sanksi bagi pelanggar, yaitu pelanggar hak cipta dapat berupa pembajakan, plagiarisme, atau penggunaan karya tanpa izin. Nah, kasus Agnes Mo ini sudah sangat sesuai dengan undang-undang ini. Nah, sanksi yang diberikan pun bervariasi, mulai dari denda hingga pidana penjara, tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran. Misalnya, pelanggaran hak cipta yang dilakukan untuk tujuan komersial dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda hingga 1 miliar. Bisa juga lebih. Nah, tadi di awal judul artikel terdapat selebriti lain, yakni Ahmad Dhani. Nah, Ahmad Dhani ini perannya apa? Dia itu membantu Ari Bias dalam melakukan mediasi. Ari Bias dan Ahmad Dhani sudah melakukan mediasi terhadap pihak Agnes Monica, tetapi tidak ada respon selama 1 tahun. Nah, karena tidak ada respon selama 1 tahun, akhirnya Ari Bias mengajukan kasus ini ke pengadilan, sehingga Agnes Monica harus bayar denda sebesar 1,5 miliar. Nah, ini merupakan sanksi yang didapatkan oleh Agnes Monica karena telah melakukan pelanggaran hak cipta, yakni dengan menyanyikan lagu ciptaan Ari Bias tanpa izin terhadap sang pemilik. Pelanggaran hak cipta itu tidak selalu tentang musik. Jadi
pelanggaran hak cipta itu banyak sekali macamnya, dan termasuk dari kasus Agnes Monica. Kita pun bisa belajar dari kasus ini. Kita harus lebih berhati-hati tentang kepemilikan. Nah, dari situ ada tips agar terhindar dari permasalahan isu sosial dan etika tentang pelanggaran hak cipta. Yang pertama adalah tidak melakukan penyalinan, share atau bagikan, mengubah karya tanpa seizin dari pencipta. Nah, ini merupakan pelanggaran hak cipta. Yang kedua, jika mendistribusikan karya orang lain, lakukan perjanjian dengan pencipta terlebih dahulu. Ini agar konten mengenai ciptaan tersebut sesuai dan memiliki keuntungan bagi seluruh pihak. Berarti bagi dua pihak. Misalkan dari kasus Agnes Mo tadi, dari dua belah pihak, yakni Agnes Mo dan Aribias sebagai pencipta. Nah, misalkan ada royalti, bisa dibagi dua. Jadi alangkah sebaiknya Agnes Mo izin dulu terhadap Aribias buat perjanjian agar nanti royaltinya bisa dibagi dua. Agnes Mo sebagai penyanyi dapat royalti, terus Aribias juga dapat karena dia sebagai pencipta. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah selalu mencantumkan sumber karya. Nah, ini penting sekali karena karya itu pembuatannya sangat mahal, dan mencantumkan sumber karya itu wajib karena sebagai identitas juga. Nah, misalkan tadi ada lagu yang dibawakan oleh Agnes Mo, jadi kita tahu, oh itu karyanya siapa, karena karya itu sangat mahal. Juga dapat menghindari plagiarisme. Kalau tidak dicantumkan sumber karya, mungkin ada pihak lain yang tidak bertanggung jawab melakukan plagiarisme terhadap karya. Nah, ini tadi telah saya sampaikan hasil analisis saya mengenai kasus pelanggaran hak cipta yang menjerat selebriti tanah air yakni Agnes Monica. Nah, terima kasih sudah menonton dan semoga video saya dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.